Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Lydia Mardiana sebagai Kepala Departemen Kajian Keilmuan. Di pertemuan kali ini, saya dengan rekan saya, Teh Kanza, akan membahas mengenai mata kuliah manajemen biaya. Sebelum membahas mengenai manajemen biaya, di sini ada pengantar akuntansi biaya dan juga manajemen biaya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan sendiri menyediakan informasi untuk pihak luar, fokus pada perusahaan secara keseluruhan, berorientasi pada data masa lalu, rentang waktu kurang fleksibel, dibatasi oleh prinsip akuntansi yang berlaku, dan juga informasi bersifat ringkas dan teliti, tidak memperhitungkan perilaku manusia. Setelah itu ada akuntansi manajemen, yaitu ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manajer dan berbagai jenjang organisasi, dan juga karakteristik dan fokusnya berbeda dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Setelah itu ada perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Di sini ada beberapa aspek perbedaan, yaitu ada tujuan informasi, pemakai utama, fokus dan penekanan, aturan pengukuran dan pelaporan, rentang waktu dan jenis laporan, dan juga implikasi perilaku. Nah, di akuntansi manajemen sendiri, tujuan informasinya yaitu untuk membantu manajer mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi kepada para investor, bank, regulator, dan pihak-pihak luar lainnya. Untuk pemakai utama, akuntansi manajemen di sini berfokus pada manajer organisasi, sedangkan akuntansi keuangan yaitu pemakai eksternal. Lalu ada fokus dan penekanan, di sini akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan, atau anggaran untuk tahun 2006 disiapkan pada tahun 2005. Dan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu. Contohnya seperti laporan mengenai kinerja tahun 2005 disiapkan pada tahun 2006. Lalu ada aturan pengukuran dan pelaporan. Di sini akuntansi manajemen pengukuran dan laporan internalnya tidak harus dibuat sesuai dengan GAAP, tetapi didasarkan pada analisis biaya manfaat. Nah, kalau akuntansi keuangan, yaitu laporan keuangannya harus disajikan sesuai dengan GAAP dan disahkan oleh auditor eksternal yang independen. Selain itu, rentang waktu dan jenis laporannya pada akuntansi manajemen bervariasi mulai dari informasi per jamnya hingga 15-20 tahun. Sedangkan akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunnya dan kuartalan terutama mengenai perusahaan secara keseluruhan. Dan terakhir yaitu mengenai implikasi perilakunya. Kalau akuntansi manajemen itu dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan lainnya, sedangkan akuntansi keuangan utamanya yaitu melaporkan kejadian-kejadian ekonomi tetapi juga mempengaruhi perilaku karena kompensasi manajer sering didasarkan pada hasil keuangan yang dilaporkan. Lanjut kepada akuntansi biaya. Di sini ada konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya itu sendiri merupakan proses pencatatan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Tujuannya yaitu meliputi penentuan harga pokok produksi berdasarkan biaya masa lalu, pengendalian biaya dengan membandingkan biaya yang diperkirakan dan yang sebenarnya, serta mendukung pengambilan keputusan dengan menjanjikan biaya relevan untuk masa depan. Nah, konsep biaya. Lalu ada konsep biaya, di sini biaya itu merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, di manajemen biaya ini ada biaya langsung dan juga biaya tak langsung. Yang pertama ada biaya langsung. Biaya langsung ini berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak seperti secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya seperti biaya kaleng ataupun botol untuk produk teh botol. Yang kedua ada biaya tak langsung. Di sini berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya itu seperti biaya gaji dan juga supervisor. Lanjut, ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang tidak akan berubah secara total selama periode waktu tertentu, sekalipun terjadi perubahan yang besar atas tingkat aktivitas atau volume terkait. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, yaitu merupakan biaya secara total yang berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Lanjut kepada manajemen biaya. Di sini ada menurut Hansen dan Mowen tahun 2000,
Sistem manajemen biaya adalah sistem yang didesain untuk memberikan informasi bagi manajemen untuk mengidentifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan juga pengambilan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Adapun informasi manajemen biaya yang dibutuhkan pada setiap fungsi manajemen, yang pertama ada manajemen strategik, yang kedua ada perencanaan dan pengambilan keputusan, yang ketiga ada pengendalian, manajemen, dan operasional, dan terakhir penyusunan laporan keuangan. Lanjut kepada konsep dasar manajemen biaya, di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada memberikan informasi perhitungan harga pokok jasa, produk, dan objek lain yang menjadi minat manajemen. Yang kedua ada memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada memberikan informasi untuk perencanaan dan juga pengendalian. Di sini ada metode tracing. Sebelumnya saya akan menjelaskan tracing itu apa. Tracing adalah pememanan biaya-biaya ke suatu objek biaya dengan menggunakan sumber daya yang dapat diukur yang digunakan oleh objek biaya. Di sini terdapat 2 metode tracing. Yang pertama ada direct tracing dan juga driver tracing. Direct tracing ini adalah proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya-biaya ke suatu objek biaya di mana biaya-biaya tersebut berhubungan dengan objek biaya yang bersangkutan. Direct cost ini merupakan biaya-biaya yang dapat langsung dilacak pada objek biaya dengan mudah dan juga akurat. Yang kedua yaitu driver tracing adalah proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan juga objek biaya. Pemicu atau drivers ini yaitu faktor-faktor penyebab yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan biaya oleh objek biaya. Adapun karakteristik servis atau jasa ada 4, yaitu yang pertama ada intangibility atau tidak berwujud. Di sini pembeli tidak dapat melihat, mendengar, merasakan sebelum membeli suatu jasa. Yang kedua ada traceability atau tidak tahan lama. Di sini jasa tidak dapat disimpan. Terus yang ketiga ada inseparability, yaitu tidak dapat dipisahkan, yaitu pembeli dan produsen jasa harus mengadakan kontak langsung dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir ada heterogeneity, yaitu tidak selalu sama atau variasi jasa yang ditawarkan sangat banyak. Lanjut kepada production cost, di sini ada beberapa poin. Yang pertama meliputi semua biaya yang terkait dengan proses produksi barang atau jasa. Lanjut terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead. Nah, untuk bahan baku langsung atau direct material cost, di sini bahan baku yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa dengan mudah. Sedangkan adapun tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yaitu biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara fisik ke-10 dalam pembuatan barang atau jasa dengan mudah atau tanpa memakan banyak biaya. Dan yang terakhir ada overhead, yaitu meliputi semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, terdiri dari bahan baku penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain-lain. Selain itu ada juga biaya primer atau prime cost dan juga biaya konversi. Di sini ada rumusnya. Biaya primer atau biaya utama, prime cost sama dengan direct material cost ditambah direct labor cost. Yang kedua ada conversion cost sama dengan direct labor cost dan ditambah overhead cost. Nah, ini ada contoh penghitungan HPP. Di sini bisa dilihat ada direct material use. Di sini ada beginning inventory ditambah dengan purchase, terus hasilnya jadi materials available dikurangi dengan ending inventory, hasilnya menjadi direct labor. Terus ada juga manufacturing overhead. Di sini itu mencakup indirect labor, terus amortization, rent, utilities, property taxes, dan juga maintenance. Dan totalnya tuh ditambahin semua menjadi total manufacturing cost added, ditambah juga beginning work in process. Terus ada juga hasilnya menjadi total manufacturing cost dikurangi dengan ending work in process dan juga bakal menghasilkan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Terus lanjut kepada perilaku biaya kegiatan. Berdasarkan perilaku biaya yang muncul, kita dapat membedakan biaya menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya campuran. Untuk yang pertama, biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya seperti mesin pabrik yang disewa sebesar 15 juta selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi 240.000 unit per tahun.
Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, dipengaruhi oleh perubahan jumlah output, misalnya mesin pabrik yang digunakan untuk produksi menggunakan daya listrik 0,1 kWh, sedangkan tarif 1 kWh-nya itu 2.000. Berarti biaya tiap unitnya itu 200.000, yaitu dengan 0,1 dikali 2.000. Yang ketiga ada biaya campuran atau mixed cost, adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya seorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Nah, di sini ada beberapa ini juga seperti horizon waktu, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan juga perilaku biaya. Di sini yang pertama ada sumber daya fleksibel. Nah, sumber daya fleksibel ini merupakan sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak memerlukan komitmen jangka panjang. Biaya sumber daya ini sebanding dengan jumlah yang digunakan, sehingga total biaya akan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Sumber daya fleksibel umumnya diperlakukan sebagai biaya variabel, contohnya adalah penggunaan bahan baku dan energi. Lanjut, ada sumber daya terikat. Nah, kalau sumber daya terikat ini merupakan sumber daya yang diperoleh melalui kontrak atau kontrak untuk kuantitas tertentu, tanpa memodulikan ketersediaannya. Biaya sumber ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya komitmen jangka panjang seperti pembelian atau penyewaan bangunan atau peralatan, dan yang kedua ada biaya komitmen jangka pendek seperti biaya tenaga kerja. Biaya ini bersifat tetap dan harus dibayar terlepas dari tingkat penggunaannya. Lalu ada perilaku biaya step. Yang pertama di perilaku biaya step itu ada biaya variable step atau step variable cost. Di sini dalam biaya variable step, lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Biasanya biaya variable step ini dianggap sebagai biaya variabel yang ketat. Yang kedua ada biaya tetap step atau step fixed cost, yaitu biaya tetap step merupakan biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Nah, banyak committed resource yang mengikuti fungsi biaya ini. Biaya tetap step ini dikategorikan sebagai biaya tetap, tetapi kebanyakan biaya tetap step ini bersifat tetap selama rentang operasi normal perusahaannya. Baik, dilanjut dengan rekan saya, yaitu Teh Kanza. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya campuran. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan variabel. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah atau high low method. Dengan metode tinggi rendah, kita memilih terlebih dahulu dua titik terendah dan titik tertinggi. Titik terendah menunjukkan aktivitas terendah dan tertinggi menunjukkan aktivitas tertinggi. Untuk mencari rumus biaya digunakan persamaan berikut, yaitu V sama dengan perubahan biaya, yaitu Y2 dikurangin Y1, dibagi perubahan aktivitas, yaitu X2 dikurangin X1. Dan F sama dengan total biaya campuran dikurangi biaya variabel, sama dengan Y2 dikurangin X2. Atau F sama dengan Y1 dikurangin X1. Metode tinggi rendah memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu objektivitas, yang kedua dapat mengetahui hubungan biaya dengan cepat hanya berdasarkan dua titik data. Kelemahannya adalah jika dua titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier, maka hubungan biaya aktivitas yang diperoleh menjadi tidak representatif. Contohnya yaitu pada bulan Januari biaya penyetelannya sebesar 1.000, waktu penyetalannya sebesar 100. Untuk bulan Februari, biaya penyetalannya sebesar 1.250, waktu penyetalannya sebesar 200. Untuk bulan Maret, biaya penyetalannya sebesar 2.250, waktu penyetalannya sebesar 200. Untuk bulan Maret, biaya penyetalannya sebesar 2.250 dan waktu penyetalannya sebesar 300. Untuk bulan April, biaya penyetalannya sebesar 2.500, waktu penyetalannya sebesar 400. Dan untuk bulan Mei, biaya penyetalannya sebesar 3.750 dan waktu penyetalannya sebesar 500. Yaitu perhitungannya untuk VC per unit, yaitu biaya tertinggi dikurangin biaya terendah, sama dengan 3.750 dikurang 1.000. Dibagi output tertinggi dikurangin output terendah, yaitu 500 dikurangin 100. Jadi totalnya itu 6.875.
Untuk full cost-nya yaitu biaya tertinggi dikurangin variable cost per unit dikali output tertinggi, yaitu sama dengan 3.750 dikurang 6.875 dikali 500, yaitu sebesar 312,50. Untuk total cost-nya sama dengan full cost ditambah variable cost sebesar 312,50 ditambah 6.875 dikali waktu penyetelan. Untuk selanjutnya ada metode scatter plot atau scatter plot of method. Metode scatter plot digunakan untuk memplot titik-titik data yang menunjukkan hubungan antara biaya dan aktivitas guna validitas hubungan linear yang diasumsikan. Dari titik tersebut, garis terbaik dipilih, yaitu garis yang paling dekat dengan titik data. Setelah menentukan dua titik untuk garis terbaik, rumus biaya dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama seperti pada metode tinggi rendah, yaitu V-nya sama dengan Y2 dikurang Y1 dikali X2 dikurang X1. Untuk F-nya yaitu Y2 dikurangin X2. Selanjutnya ada regresi ganda. Satu faktor penggerak mungkin tidak cukup untuk menjelaskan variabilitas perilaku biaya aktivitas. Dengan menambahkan variabel tambahan ke dalam persamaan, kemampuan untuk memprediksi biaya aktivitas dapat ditingkatkan serta memberikan wawasan tentang pengelolaannya. Ini dapat dilakukan melalui metode regresi berganda yang biasanya memerlukan perangkat lunak komputer. Dalam hal ini, persamaan linear diperluas untuk mencakup lebih banyak variabel. Ini ada persamaannya yaitu Y sama dengan F ditambah V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk bersama dan produk samping. Akuntansi untuk biaya produk bersama, yaitu yang pertama ada metode unit fisik, yang kedua metode rata tertimbang, yang ketiga metode nilai jual saat pisah, yang keempat metode nilai realisasi bersih, dan yang kelima metode presentasi margin bruto konstan. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok berdasarkan kegiatan atau activity based costing. Activity based costing merupakan metode penentuan harga pokok produk atau produk costing yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan manajemen. Dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Selanjutnya ada distorsi biaya. Metode tradisional dalam penentuan biaya produksi dapat menyebabkan distorsi biaya karena hanya menggunakan satu basis pembebanan biaya untuk pemakaian sumber daya. Padahal, setiap sumber daya mungkin dikonsumsi berdasarkan basis yang berbeda. Untuk mengatasi keterbatasan ini, dikembangkan sistem biaya berbasis aktivitas atau activity based costing yang berasumsi bahwa aktivitas mengonsumsi biaya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Selanjutnya ada contoh soal. Goodmark Company memiliki pabrik yang memproduksi dua produk, yaitu kartu ulang tahun wangi dan kartu biasa. Proses produksi kartu tersebut melalui dua departemen, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Percetakan. Berikut informasi produk, produksi, dan biaya untuk kedua kartu tersebut. Untuk unit yang diproduksi untuk kartu wangi, yaitu sebesar 10.000, untuk kartu biasa sebesar 100.000. Untuk biaya utama, kartu wangi sebesar 78.000, untuk kartu biasa sebesar 738.000. Dengan jumlah 816.000. Dan jam tenaga kerja langsung kartu wangi sebesar 10.000, kartu biasa sebesar 90.000, dengan jumlah 100.000. Untuk jam mesin, kartu wangi sebesar 5.000, kartu biasa sebesar 45.000, dan jumlahnya 50.000. Untuk jam produksi atau produksi berjalan, kartu wangi sebesar 20, kartu biasa sebesar 10, dan jumlahnya 30. Selanjutnya ada data departemen untuk jam tenaga kerja langsung. Untuk jenis produk yang pertama yaitu kartu wangi, Departemen Pemotongan sebesar 3.000, Departemen Percetakan sebesar 7.000, dan jumlahnya sebesar 10.000. Untuk kartu biasa, Departemen Pemotongan sebesar 77.000, Departemen Percetakan sebesar 13.000, dan untuk jumlahnya sebesar 90.000. Untuk jumlah
departemen pemotongan yaitu sebesar 80.000, untuk jumlah departemen percetakan sebesar 20.000, dan untuk jumlah keseluruhan sebesar 100.000. Selanjutnya, data departemen untuk jam mesin. Untuk jenis produk kartu wangi, untuk departemen pemotongan sebesar 1.000, departemen percetakan sebesar 4.000, dan jumlahnya sebesar 5.000. Untuk kartu biasa, departemen pemotongan sebesar 9.000, departemen percetakan sebesar 36.000, dan jumlahnya sebesar 45.000. Untuk jumlah departemen pemotongan yaitu sebesar 10.000, dan untuk jumlah departemen percetakan sebesar 40.000, dan untuk jumlah keseluruhan sebesar 50.000. Nah, selanjutnya itu diminta yang pertama, hitung harga pokok per unit untuk kartu biasa dan kartu wangi dengan metode tradisional dengan dasar pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Untuk yang kedua yaitu hitung harga pokok per unit untuk kartu biasa dan kartu wangi dengan metode tradisional dengan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada departemen pemotongan berdasarkan jam tenaga kerja langsung dan departemen percetakan berdasarkan jam mesin. Untuk jawaban nomor 1 yaitu metode tradisional tarif tunggal. Tarif BOP-nya yaitu estimasi BOP dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja langsung. Yaitu tarif BOP-nya sebesar 360.000 dibagi 100.000. Yaitu hasilnya sebesar 3,60 per jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada data biaya overhead pabrik. Untuk penyetelan, departemen pemotongan sebesar 60.000, untuk departemen percetakan sebesar 60.000, dan jumlahnya sebesar 120.000. Untuk penanganan bahan baku, departemen pemotongan sebesar 30.000, departemen percetakan sebesar 30.000, dan jumlahnya sebesar 60.000. Untuk daya, departemen pemotongan sebesar 10.000, departemen percetakan sebesar 90.000, dan jumlahnya sebesar 100.000. Untuk inspeksi, departemen pemotongan sebesar 8.000, departemen percetakan sebesar 72.000, dan jumlahnya sebesar 80.000. Untuk jumlah departemen pemotongan yaitu sebesar 108.000, departemen percetakan sebesar 252.000, dan jumlah keseluruhan 360.000. Selanjutnya ada harga pokok per unit. Untuk kartu wangi, biaya utama sebesar 78.000. Untuk BOP, yaitu 3,60 dikali 10.000, yaitu hasilnya 36.000. Untuk jumlah biaya produksi, 78.000 ditambah 36.000, yaitu sebesar 114.000. Dan unit produksi sebesar 10.000. Dan untuk biaya per unitnya sebesar 11,40. Selanjutnya untuk kartu biasa, biaya utamanya yaitu sebesar 738.000, untuk BOP-nya 3,60 dikali 90.000, yaitu sebesar 324.000. Dan jumlah biaya produksi yaitu 738.000 ditambah 324.000, yaitu sebesar 1.062.000. Untuk unit produksi sebesar 100.000, dan untuk biaya per unit sebesar 10,62. Selanjutnya ada metode tradisional tarif BOP per departemen. Dasar pembebanan BOP, yaitu yang pertama ada departemen pemotongan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu departemen percetakan berdasarkan jam mesin. Yang kedua yaitu ada tarif biaya overhead pabrik per departemen tarif BOP. Departemen pemotongan sama dengan estimasi BOP dibagi estimasi jam tenaga kerja langsung. Tarif BOP departemen pemotongan yaitu sebesar 108.000 dibagi 80.000, yaitu hasilnya sebesar 1,35 per jam tenaga kerja langsung. Untuk tarif BOP departemen percetakan sebesar estimasi BOP dibagi estimasi jam mesin. Untuk tarif BOP departemen percetakan yaitu sebesar 252.000 dibagi 40.000 jam mesin, yaitu hasilnya sebesar 6,30 per jam mesin. Untuk harga pokok per unitnya, untuk kartu wangi biaya utamanya sebesar 78.000. Untuk BOP departemen pemotongan yaitu 1,35 dikali 3.000, yaitu sebesar 4.050. Untuk departemen percetakan 6,30 dikali 4.000, yaitu sebesar 25.200. Untuk jumlah produksi yaitu 4.050 ditambah 25.200, yaitu hasilnya sebesar 107.250. Untuk unit produksi sebesar 10.000. Dan untuk biaya per unitnya yaitu sebesar 10,73. Selanjutnya ada kartu biasa. Untuk biaya utamanya yaitu 738.000.
Untuk BOP-nya ada Departemen Pemotongan 1,35 dikali 77.000 yaitu sebesar 103.950. Untuk Departemen Percetakan 6,30 dikali 36.000 yaitu sebesar 226.800. Untuk jumlah biaya produksi yaitu 103.950 ditambah 226.800 yaitu totalnya sebesar 1.068.750. Untuk unit produksi sebesar 100.000 dan untuk biaya per unitnya sebesar 10,69. Selanjutnya ada model persediaan tradisional. Dalam mengembangkan kebijakan persediaan, terdapat dua pertanyaan pokok yang harus diperhatikan, yaitu berapa banyak yang harus dipesan, kapan seharusnya pemesanan dilakukan. Nah, untuk total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, yaitu total cost sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Jadi total cost-nya PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2. Untuk TC itu yaitu total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Untuk P itu biaya penempatan dan penerimaan pesanan atau biaya pemesanan. Untuk Q itu jumlah unit yang dipesan setiap kali dilakukan pemesanan. Untuk D yaitu permintaan tahunan. Untuk C biaya penyimpanan per unit bahan baku untuk 1 tahun. Selanjutnya ada economic order quantity. Economic order quantity merupakan tingkat persediaan yang meminimalkan total biaya penyimpanan dan pemesanan persediaan. IOQ menjawab pertanyaan berapa banyak yang harus dipesan. Untuk IOQ yaitu rumusnya V dikali 2DP dibagi C. IOQ itu economic order quantity. Untuk D itu yaitu permintaan tahunan. Kalau P biaya pemesanan dan C itu biaya penyimpanan per unit bahan baku untuk 1 tahun. Mungkin cukup sekian pembahasan dari mata kuliah manajemen biaya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.